Baik Bu, selanjutnya kita akan belajar cara lain untuk menjadi orang tua lebih baik ya Bu ya. Sekarang coba Ibu Tini bisa sebutkan Bu sifat baik atau hal baik yang Ibu rasakan atau Ibu lihat dari teman di sebelah kanannya Bu. Nanti secara bergantian disebutkan satu persatu ya Bu ya. Silahkan Bu. Ya, terima kasih. Sekarang saya mau tanya kepada Ibu Lala, gimana Bu tadi perasaannya ketika Ibu Tini menyebutkan hal baik atau sifat baik dari Ibu? Bahagia Bu ya? Seneng ya? Kalau Ibu Tini gimana tadi? Seneng juga ya? Bahagia ya? Iya baik. Jadi memang cara ketiga untuk menjadi orang tua lebih baik adalah selalu berusaha untuk melihat hal-hal baik yang ada dalam diri masing-masing. Ya seperti tadi contohnya adalah menyebutkan hal-hal baik seperti tadi disebutkan ada yang ramah, ada yang rapi, seperti itu ya Bu ya. Jadi pikiran yang positif terhadap diri sendiri akan menjadi dorongan untuk berperilaku dan bertutur kata dengan baik terhadap orang lain, begitu pula terhadap anak ya Bu ya. Jadi pujian dari orang lain membuat kita merasa lebih baik dan lebih positif terhadap diri sendiri, sehingga mendorong untuk berpikir positif, bertutur kata positif, dan bertindak positif. Seperti itu Bu. Sekarang coba Ibu buka pada buku pintar halaman 15 dan 16 Bu. Ya, di situ ada tips untuk menghilangkan sikap negatif. Ya, coba diamati gambar yang pertama Bu. Ya, di gambar pertama itu ada Ibu Lili ya Bu ya. Ya, di situ terlihat Ibu Lili sedang kehilangan kuncinya. Di situ Ibu Lili mengucapkan apa Bu? Coba dibacakan Bu. Ya, ceroboh sekali aku, di mana sih kuncinya? Nah, itu sikap negatif ya Bu ya. Karena menyalahkan dirinya sendiri sebagai orang yang ceroboh. Seharusnya kita bisa menyikapinya dengan hal yang lebih positif ya Bu ya. Seperti pada gambar yang sebelah kanannya. Harusnya diingat-ingat lagi di mana tadi meletakkan kuncinya. Aku mengurusi banyak hal tadi di rumah. Tidak apa-apa sesekali lupa meletakkan sesuatu di mana. Jadi kita bisa menyikapinya dengan hal yang lebih positif. Kemudian gambar yang kedua Bu, yang di bawahnya, Bu Lili sedang berbelanja ya Bu ya. Kemudian bertemu dengan ibu-ibu lain yang bajunya bagus. Di situ Ibu Lili merasa apa Bu? Minder ya. Aduh, malu rasanya, bajuku jelek. Apa aku harus minder saja ya? Seperti itu ya. Itu suatu hal yang negatif dan kita bisa menyikapinya dengan lebih positif seperti gambar yang kedua ya Bu ya. Ya, yang penting bajuku bersih, rapi. Daripada beli baju yang mahal, lebih baik uangnya ditabung saja untuk keperluan anak ya Bu ya. Ya, selanjutnya Bu, ada gambar yang ketiga Bu. Di situ terlihat Ibu Lili sedang apa Bu? Marah-marah ya? Ya, Bu Lili di situ sering memarahi anaknya karena tidak sabar menghadapi anaknya. Itu negatif positif Bu? Negatif ya, seharusnya yang seperti gambar sebelah kanan bisa disikapi lebih positif. Seperti aku kelelahan hari ini, makanya jadi marah-marah. Lain kali aku akan tidak begini. Sehingga Bu Lili akan memaafkan anaknya. Yang terakhir Bu. Ya, Bu Lili sedang digunjingkan ya Bu ya. Kemudian Bu Lili merasa buruk. Seharusnya bisa disikapi dengan hal yang lebih positif. Seperti mungkin dia lagi ada masalah di rumahnya. Aku tidak seburuk yang dikatakan. Aku orangnya sabar kok. Seperti itu ya Bu. Ya, sekarang ibu-ibu coba setiap ketika merasakan di rumah itu cobalah untuk selalu mengingat hal-hal baik yang pernah dilakukan orang lain. Ya, sehingga akan mendorong sikap positif kita untuk bertindak positif. Seperti itu Bu ya. Siap Bu melaksanakan di rumah? Praktek di rumah? Siap ya? Ya. Selanjutnya Bu, saya akan menampilkan sebuah video. Nanti disimak ya Bu ya. Atau Ibu juga bisa menyimaknya di buku pintar halaman 28 dan 29. Tuh, bagaimana ini ya? Sudah tanggal segini, Ibu belum juga punya uang. Bapak belum diberi upah oleh mandor. Mana kebutuhan keluarga banyak sekali. Buat makan, bayar listrik, dan buku sekolah Agus dan Dewi.
susu buat Ita. Duh. Sepertinya ibu masih marah pada aku. Dari tadi diam saja, tidak bicara sepatah kata pun pada aku. Aku ini memang anak nakal. Ibu pasti tidak suka pada aku. Tapi aku juga kan tidak suka didiamkan begini. Agus kenapa diam saja dari tadi? Dia kelihatannya sedih. Kenapa ya dia? Atau jangan-jangan ibu yang salah? Ibu terlalu keras pada dia barangkali. Apa mungkin ibu sudah salah dalam perlakukan dia? Mungkin juga. Baiklah, kalau begitu, lain kali ibu harus lebih sabar. Tidak boleh terlalu sering marah pada anak-anak. Ya, gimana Bu tadi dari tayangan video tersebut? Di situ ada siapa Bu? Ibu Lili dan Agus. Ya, betul. Bagaimana perasaan Agus Bu di video tersebut? Sedih, kesal, ya merasa bersalah. Terus kalau perasaannya Ibu Lili gimana Bu? Ya, apalagi banyak pikiran ya Bu ya. Belum punya uang untuk beli kebutuhan. Kemudian sedih juga, marah-marah sama Agus ya sebelumnya ya. Ya. Terus hubungannya dengan Agus gimana Bu Ibu Lili? Diam-diaman ya selama mengantar anak sekolah ya? Ya, tidak ada komunikasi, saling menyalahkan diri sendiri. Kenapa Bu hal itu bisa terjadi? Ya, karena memang tidak ada komunikasi tadi ya Bu ya. Ibu Lilinya merasa bersalah, sudah marah-marah. Agus juga merasa bersalah karena sudah membuat Bu Lili marah. Jadi memang terkadang permasalahan ekonomi keluarga tanpa sadar membuat orang tua bertindak kasar Bu, dan sering marah-marah pada anaknya, sehingga menyebabkan hubungan keluarga tidak harmonis, tidak bahagia. Kemudian ini saya akan tayangkan video kedua. Di situ akan terlihat perubahan sikap Ibu Lili Bu. Silahkan diamati ya Bu ya, atau bisa juga disimak di buku pintar halaman 29 dan 230. Lain kali ibu harus lebih sabar. Tidak boleh terlalu sering marah pada anak-anak. Kaget ya nak? Tidak apa-apa, kan Kak Agus dan Ita tidak sengaja. Yuk kita bersihkan sama-sama. Tolong ambilkan kain lap nak. Berikan kepada Kak Agus. Terima kasih Ita. Yuk Agus, kita bersihkan sama-sama. Ya, dari video yang kedua Bu, gimana Bu perubahan sikap apa yang ditunjukkan oleh Ibu Lili? Ya, Bu Lili lebih mengendalikan emosi, tidak marah-marah kepada anak-anaknya. Terus bagaimana perasaan anak-anaknya Bu terhadap perubahan sikap Ibu Lili? Ya, tidak sedih, ceria, menuruti perkataan Ibu Lili ya Bu ya. Ya, terima kasih pendapatnya ya Bu ya. Jadi di situ terlihat perubahan sikap Ibu Lili. Di situ Ibu Lili berusaha untuk lebih sabar, tidak cepat marah, dan menunjukkan kasih sayang pada anak-anaknya ya Bu ya. Kemudian di bagian akhir cerita terlihat bahwa perubahan sikap Ibu Lili berdampak baik ya Bu ya terhadap anak-anaknya. Agus dan Ita bersedia mengikuti ajakan Ibu Lili untuk membersihkan air yang telah ditumpahkan Agus. Jadi memang Bu, menjadi orang tua yang baik tidak ditentukan oleh seberapa banyak jumlah uang atau harta yang kita miliki Bu. Meskipun kehidupan ekonomi sulit, kita tetap bisa menjadi orang tua yang lebih baik dengan belajar mengendalikan emosi ya Bu ya, dengan tidak cepat marah. Cara keempat menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan selalu bersikap, berperilaku, dan bertutur kata dengan penuh kasih sayang tanpa adanya kekerasan. Seperti itu ya Bu ya.